Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Polemik royalti terhadap karya musik membuat resah berbagai pihak. Mulai dari pelaku usaha kuliner hingga para penyanyi kafe dan kini dari kalangan musisi. Musisi Ari Lasso ikut mengungkapkan kekecewaannya lantaran royalti yang seharusnya ia terima justru dikirimkan ke orang lain. Bahkan dengan jumlah yang dinilai tidak sesuai. Saya akui bahwa kita Kementerian Hukum itu lalai melakukan pengawasan. Saya nggak malu untuk sampaikan. Walaupun saya jadi Menteri Hukum juga baru. Ya. Terkait dengan Ari Lasso, saya setuju harus diaudit. Karena kalau tidak transparan cara pengalokasiannya, pendistribusiannya, itu menjadi masalah. Royalti musik juga membuat sejumlah restoran hotel di Solo, Jawa Tengah memilih menghentikan pemutaran lagu. Ini adalah dampak dari adanya royalti yang ditarik dari musik yang diputar di tempat kuliner ataupun hotel. Ada yang berbeda dengan suasana di salah satu restoran hotel di Solo, Jawa Tengah. Jika biasanya ada iringan musik, kini restoran sepi tanpa musik. Hanya terdengar suara denting sendok garpu dan obrolan ringan pengunjung. Ini adalah dampak dari adanya royalti yang ditarik dari musik yang diputar di tempat kuliner ataupun hotel. Pengelola restoran menyebut imbas dari polemik royalti, restoran jadi tak seramai biasanya. Beberapa konsumen juga sempat mempertanyakan kenapa musik tak lagi diputar. Karena biar bagaimanapun, musik turut berperan dalam mengatur suasana hati seseorang. Kalau untuk tanpa musik sebenarnya kurang asik aja ya. Lebih enak sebenarnya ada musik. Jadi bisa lebih menikmati juga, suasana juga bisa lebih merubah. Itu aja sih kalau tidak ada musiknya. Di hotel nggak ada musik ya memang agak pengunjung ya biasanya itu agak sepi, nggak ada suasana yang mendukung, yang membuat beliau-beliau untuk tamu jadi betah. Tanpa musik itu akhir-akhir ini ya hampir satu bulan ini. Menyikapi penarikan royalti yang mulai diberlakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menegaskan soal royalti ini akan turut dibebankan ke konsumen. Ya sebenarnya nanti akan dikenakan ke customer juga, Mas. Dengan kata lain, kalau kemarin kita kosnya itu misalnya ya 100.000 ya kita harus naikkan. Kalau enggak kita di BIP-nya tidak tercapai nanti. Harus kita naikkan kos operasional menjadi salah satu kos pengeluaran. Nah, sehingga kita ulang ya, setting ulang semua bisnis yang melibatkan lagu-lagu. Walau sudah melakukan sosialisasi, belum semua pelaku industri hotel dan kuliner menerima kebijakan ini. Sebagian dari mereka menilai pembayaran royalti akan menambah beban di saat pemerintah melakukan efisiensi. Ditambah pajak hiburan yang dipungut pemerintah daerah yang masih menjadi rutinitas setiap tahunnya. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, sejumlah pengusaha hotel di Kota Mataram yang tergabung dalam Asosiasi Hotel Mataram atau AHM memprotes tagihan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Pihak hotel dianggap memutar lagu dan instrumen yang memiliki hak cipta. Sejumlah pengusaha hotel di Kota Mataram yang tergabung dalam Asosiasi Hotel Mataram memprotes tagihan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN maksud kami. Hal ini berawal dari pemutaran lagu dan instrumen di kamar hotel yang memiliki hak cipta. Pengurus Asosiasi Hotel Mataram menilai tagihan dari LMKN ke seluruh hotel memberatkan. Tak hanya itu, menilai penarikan royalti dinilai tidak menggunakan aturan teknis yang jelas dan dasar hukum yang jelas. Salah satu pemilik hotel menerima tagihan 4 juta rupiah. Ada ancaman sanksi pidana 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah jika lalai membayar. Royalti kepada objek-objek yang memperdengarkan musik atau suara, terutama untuk komersialisasi mungkin maksudnya, itu ada gitu.
Cuma entah kenapa kok baru sekarang ini baru disosialisasikan terus langsung muncul tagihan gitu ya. Nah, yang membuat yang membuat ini kan tiba-tiba ada muncul tagihan gitu ya. Contohnya kayak di hotel saya ini tagihannya sekitar 4 jutaan yang harus dibayarkan. Dan kalau kita tidak kooperatif, di situ ada sanksinya berupa pidana maksimal 10 tahun atau denda 4 miliar. Nah, inilah yang membuat kita pengusaha ini gusar gitu. Dalam tayangan Sapa Indonesia Malam, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN periode 2022-2025 Bernard Nainggolan menjabarkan butuh sinergi dan kerjasama antara pencipta lagu, penampil, dan pengguna. Lalu agar tidak terjadi keterbelahan, royalti menurut LMKN wajib diberikan oleh layanan publik yang bersifat komersial. Namun LMKN juga mengakui perlu data yang akurat untuk menentukan layanan komersial dan non-komersial serta indikator penentuan tarif. Sinergi atau kerjasama atau saling mendukung antara pencipta lagu dan musik dengan para pengguna juga penampil atau performer itu adalah harus kerjasama. Dengan cara kerjasama itu sebenarnya nilai tambahnya akan kita dapatkan. Pertama saya kira tentang siapa yang akan dikenakan tarif. Rumusannya sangat jelas kok, adalah mereka yang pengguna secara komersial begitu ya, komersial. Jadi kata komersial itu adalah kata kunci. Jadi kalau namanya layanan publik yang bersifat komersial itu tentu oleh karena penggunaan lagu dan musik itu mereka mendapatkan nilai tambah. Dari nilai tambah itulah sebenarnya royalti wajib diberikan. Perkembangan kan memang terus-menerus terjadi. Ya dulu apa yang disebut dengan layanan publik yang bersifat komersial tentu tidak sama dengan sekarang. Berubah terus kan begitu. Secara dengan fasilitas termasuk juga dunia kita yang dulu yang konvensional menjadi bertambah lagi persoalan digital gitu ya. Jadi kita bahasakan itu dengan analog dan digital begitu ya. Saya kira itu berkembang terus. Tapi kata kuncinya Pak atau intinya itu kita berharap sebenarnya semua bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Tidak ada yang disudutkan. Ada kata yang perlu juga kita klarifikasi, memberatkan gitu ya para pengguna gitu ya. Sehingga akibatnya apa? Orang takut gitu kan? Betul. Dan dipakai istilah takut begitu ya. Padahal sebenarnya perlu kita dalami, memang literasi kita tentang ini memang masih kurang gitu ya. Itu memang perlu semacam sosialisasi dari LMKN. Aku udah nonton. Fix Hijin tuh jahat ke Minjun. Hijin kan emang gak mau pacaran sama papamu, mamamu, ku takkan buat kau berubah. Biarkan mereka di granat. Ya, gue kena ghosting. Terus ditinggal nikah sama Hijin. Padahal mereka udah cium. Anak yang nakal. Saatnya kau dan aku Tiara, ganti senjata biar kita kejebak friendzone. Salah sendiri, habisnya Minjun kan pernah muda. Saatnya kau dan aku pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Lagu-lagu kita juga diputar di Jepang, dibayar juga sama mereka, gitu ya. Lagu-lagu kita yang ada di Malaysia juga dibayar oleh mereka juga gitu. Jadi jangan juga ini jadi merendahkan semangat dan nilai para musisi atau para pencipta lagu kita. Kita kita diskusikan aja. Kalau tarif lebih memberatkan, angka mana yang menurut kita pas gitu ya. Saya setuju dengan Pak Menteri bahwa harus mempunyai ukuran tentang tarif gitu. Tapi kalau yang belum dijelaskan kepada LMKN perlu data bagaimana yang disebut memberatkan tentang tarif. Jadi tidak hanya sesuka hati menentukan ini per kursi berapa begitu. Apa acuan kita menentukan angka-angka itu? Perlu ada kuncinya ada di komersil mana, yang tidak komersil yang mana. Itu kan bisa lebih diperinci lagi, Pak. Lebih luas lagi Pak adalah persoalan
bagaimana menentukan tarif? Itu tidak gampang menentukan 160.000 per kursi. Itu kan masalah teknis ke depannya ya. Jadi pemerintah juga harus punya data. Gitu singkat, Saudara, di tengah kisruh soal polemik royalti, sejumlah musisi justru membebaskan hasil karyanya untuk dipakai secara gratis. Hal ini pun mendapat sambutan baik dari sejumlah kalangan. Para pelaku usaha yang kerap menggunakan musik dalam usahanya kini bisa sedikit bernafas lega. Lantaran sejumlah artis mulai angkat bicara dan mempersilahkan siapapun untuk menggunakan karya-karya mereka tanpa biaya. Musisi Tompi salah satunya. Dalam akun Instagram, Tompi mempersilahkan semua pihak yang mau menyanyikan lagunya di semua panggung pertunjukan, konser, kafe tanpa dipungut biaya apapun. Hal ini dikatakan Tompi setelah mempertanyakan perihal pembagian royalti yang dirasakan belum jelas mekanismenya. Sebelumnya, vokalis band ST12 Charlie Van Houten juga mengumumkan bahwa ia membebaskan lagu-lagunya untuk digunakan tanpa wajib membayar royalti. Dalam akun Instagram Charlie Setiaku, ia menyampaikan bahwa daripada mumet, saya, Charlie Van Houten, membebaskan seluruh teman-teman penyanyi di seluruh Indonesia maupun penyanyi dunia dan akhirat bebas menyanyikan seluruh karya laguku. Di panggung maupun tongkrongan, tidak wajib bayar royalti, salam damai. Ia bahkan melanjutkan di unggahan berikutnya, akan memberikan hadiah bagi restoran maupun penyanyi serta band yang membawakan karya-karyanya. Hal ini dilakukan Charlie sebagai bentuk tanda terima kasih. Sementara dalam akun Instagram Ahmad Dhani Official juga muncul pemberitahuan bahwa resto yang punya banyak cabang dan ingin ngeplay lagu Dewa 19 featuring Firza Elo, Ahmad Dhani sebagai pemilik master kasih gratis kepada yang berminat. Siapapun yang berminat diminta untuk mengirimkan pesan terlebih dahulu. Royalti memang menjadi hak bagi para pencipta lagu, namun diharapkan adanya transparansi pengumpulan dan distribusi royalti agar tidak menyulitkan untuk berbagai pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Selebritas Nikita Mirzani hari ini kembali